wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat juara yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab fikih muamalah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang urgensi fikih muamalah di dalam Islam. Kemarin kita sudah membahas bahwa dinul Islam, konsep dasar dinul Islam itu memiliki 3 poros. Ada poros akidah, ada poros syariah, ada poros akhlak. Akidah dalam disiplin ilmunya dikenal dengan disiplin ilmu tauhid. Syariah dikenal dengan disiplin ilmu fikih, dan akhlak dikenal dengan disiplin ilmu etika. Kemudian ketika kita bicara tentang bab fikih, maka para ulama membagi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah fikih ibadah, dan yang kedua adalah fikih muamalah. Saudara sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba yang tugas utamanya adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering mendengar di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tugas kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebahagian kita di dalam setiap sholat mengulang-ulang doa iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Dalam merealisasikan pengabdian tersebut, maka kita perlu panduan, perlu rambu-rambu yang akan menjaga kita dari kesalahan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rambu-rambu itu yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Ketika kita bicara tentang ibadah, maka rambu-rambunya adalah fikih ibadah. Dan ketika kita bicara tentang muamalah, maka rambu-rambunya adalah fikih muamalah. Inilah pentingnya kita memahami, mendalami, mengkaji, mempelajari kedua fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah. Yang pertama, ketika kita bicara tentang fikih ibadah, maka kaum muslimin secara keseluruhan sering membahas bab ini, dikaji, dipelajari di setiap majelis-majelis ilmu kita. Sementara ketika bicara tentang bab muamalah, maka agak sedikit porsinya dibandingkan dengan fikih ibadah. Saudaraku sekalian, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu ketika bicara tentang bab fikih muamalah? Di dalam muamalah itu yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah terkait dengan larangan-larangan dalam bermuamalah. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami apa yang dilarang dan mana yang diperbolehkan, maka kita bisa jadi
menganggap sesuatu itu benar padahal dilarang oleh agama. Lalu apa saja yang dilarang di dalam bermuamalah? Ada beberapa hal yang dilarang di dalam bermuamalah. Satu, dilihat dari sisi objeknya. Dari sisi objeknya yang dilarang kita melakukan muamalah diantaranya adalah terkait dengan barang yang haram untuk dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas-jelas keharaman itu adalah khamr. Yang ketiga, barang-barang yang dipergunakan untuk maksiat dan mengarah pada kesyirikan. Yang keempat, barang-barang yang samar atau gharar istilahnya. Kemudian yang kelima adalah barang yang belum sempurna diserah terimakan. Nanti kita akan uraikan. Yang keenam, jual beli ma'dum. Apa itu jual beli ma'dum? Nanti kita akan sampaikan. Yang ketujuh adalah terkait dengan barang hasil rampasan, barang curian dan sejenisnya. Itu diantaranya objek-objek yang dilarang untuk dilakukan muamalah oleh kita. Baik, sahabat juara yang Allah muliakan, yang pertama adalah barang yang haram untuk dimakan. Apa misalnya? Barang yang haram untuk dimakan itu seperti babi misalnya, kemudian bangkai, darah, sembelihan dengan tidak menyebut asma Allah, maka itu haram untuk kita makan. Dalam surat An-Nahl ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian itu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Di dalam hadis Rasul SAW juga mengingatkan kita, dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan makan sesuatu kepada satu kaum, maka Allah mengharamkan pula harganya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa jenis yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 15, maka haram juga diperjualbelikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah minuman keras atau sejenisnya. Karena hari ini yang termasuk kategori khamr itu bukan hanya sekedar minuman, karena bisa jadi dalam bentuk-bentuk yang lain yang mengakibatkan orang mabuk, dan itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul SAW bersabda, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan berhala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam pengharaman khamr ini diharamkan pula segala hal yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan khamr. Kemudian yang ketiga adalah yang dilarang kita melakukan muamalah itu adalah barang-barang yang dipergunakan untuk maksiat atau mengarah pada kesyirikan. Misalnya jual beli patung, jual beli berhala, alat-alat yang umumnya dipergunakan untuk perjudian atau mengandung pornografi, porno aksi dan sejenisnya. Maka hal seperti ini dilarang. Di dalam hadis Rasul SAW mengingatkan kita, sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamr, bangkai babi dan berhala. Kemudian di dalam hadis lain Rasul SAW juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan konde dan yang meminta disambungkan. Jadi hal-hal yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak boleh kita melakukan muamalah itu ketika kita melakukan jual beli atau transaksi barang-barang yang samar.
barang-barang yang tidak jelas. Dalam bahasa agama disebut dengan gharar. Barang yang samar atau mengandung kesamaran pada prinsipnya haram diperjualbelikan, karena umumnya akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, jual beli gharar dilarang karena hilangnya kesempurnaan salah satu rukun di dalam akad jual beli, yaitu ma'qud alaih. Jadi objek akadnya itu tidak sempurna, di mana objek akad ini atau barang itu yang diperjualbelikan tidak jelas, sehingga masuk ke dalam kategori gharar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, melarang jual beli yang dengan lemparan batu dan melarang jual beli gharar. Lalu apa saja yang termasuk barang-barang yang gharar, transaksi yang gharar? Gharar beragam dan bermacam-macam bentuknya. Yang pertama ada gharar dalam bentuk wujud, fi wujudil gharar, yaitu ada tidaknya barang yang ditransaksikan, seperti jual beli hewan dalam kandungan induknya sebelum hewan itu hamil, atau ketika kita mengenal istilah ijon, gitu ya. Seorang tengkulak membeli dari petani sesuatu yang belum tentu, itu termasuk kategori gharar. Kemudian yang kedua adalah gharar dalam memperolehnya, yaitu bisa tidaknya suatu benda atau barang yang ditransaksikan didapatkan sementara wujudnya ada, seperti jual beli burung yang sedang terbang atau ikan yang di lautan, maka ini juga tidak diperbolehkan. Beda kalau ikannya sudah ditangkap. Ini kita menjual sesuatu yang belum tentu, tidak jelas. Kemudian yang selanjutnya gharar dari sisi jenisnya, yaitu ketidakjelasan dari jenis barang apa yang dijual belikan itu. Misalnya jual beli barang-barang yang tersembunyi, seperti dalam karung misalnya. Kita tidak tahu apa isinya, kemudian kita menjualnya atau kita membelinya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah gharar dari sisi macamnya. Yang dimaksud dengan gharar dari sisi macamnya adalah ketika tidak jelas macam atau jenis barangnya. Misalnya jual beli sapi, tetapi sapinya yang mana? Ketika kita tidak tahu sapinya yang mana, yang hitam, yang coklat, yang besar, yang kecil, dan seterusnya, maka ini masuk kategori gharar. Yang selanjutnya ada gharar dari sisi kuantitinya. Ketidakjelasan dari sisi kuantiti barang, objek yang ditransaksikan, ini juga akan menyebabkan dilarangnya transaksi itu. Misalnya ketika jual beli tanah, kita katakan berapa luasnya sejauh lemparan batu, nggak jelas itu. Maka harus diperjelas berapa meter, berapa kilometer, dan seterusnya. Kemudian ada lagi gharar dari sisi penentuannya. Ini maksudnya adalah ketidakjelasan dalam menentukan salah satu dari dua barang atau dua objek yang diperjualbelikan. Misalnya kita jual baju, kemudian dari baju itu ada dua jenisnya,
ada 2 baju, kemudian kita jual 1, tetapi tidak jelas yang mana yang akan dijual, maka ini juga termasuk gharar. Ketika kita suka dengan baju misalnya warna merah, sementara di situ ada warna merah dan ada warna biru, penjual tidak mengatakan yang mana sebenarnya yang akan dijual, maka ini termasuk kategori gharar. Yang selanjutnya adalah gharar dari sisi keberadaannya. Misalnya jual beli buah-buahan yang belum jelas, jadi tidaknya buah itu. Yang tadi misalnya seperti ijon dan yang lain. Kemudian saudara sekalian, itu diantaranya barang-barang yang termasuk kategori gharar. Selanjutnya, yang tidak boleh kita melakukan muamalah adalah melakukan transaksi barang-barang yang belum diterima, atau tidak boleh dijual. Tidak diperbolehkan membeli satu barang di mana sebelum barang tersebut diterima dijual kembali kepada pihak yang lain. Jadi contohnya begini, ketika kita membeli buku misalnya, bukunya ini juga perlu hati-hati ketika hari ini kita sering melakukan transaksi online, gitu ya. Buku ini kita belum terima, kemudian sudah kita jual lagi ke orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau membeli sesuatu, janganlah dijual sebelum engkau menerimanya. Ini sangat jelas dalilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli makdum. Apa itu jual beli makdum? Jual beli makdum itu adalah jual beli barang yang tidak ada atau tidak dimiliki. Ini juga perlu berhati-hati, perlu pembahasan lebih lanjut, karena hari ini kita dihadapkan dengan sistem jual beli yang pembeli tidak melihat barangnya, tidak bisa menentukan kualitasnya seperti apa. Lalu harus bagaimana ketika kita melakukan transaksi seperti itu? Tentu ada jalan keluar yang bisa kita lakukan supaya jual beli itu menjadi sah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak diperbolehkan melakukan transaksi barang hasil rampasan atau curian atau sejenisnya. Haram membeli barang-barang yang diketahui hasil dari perbuatan-perbuatan yang tidak halal. Ketika kita membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ada yang menjual, ada yang datang kepada kita, misalnya kita perlu ayam, kemudian ada yang datang dengan membawa ayam. Kita tahu ayam ini punya si fulan, kok dibawanya oleh yang lain. Kita tanya tuh, apakah dia membelinya atau tidak. Kalau ternyata yang bersangkutan itu mengambilnya bukan dengan haknya, maka kita haram untuk membelinya. Kemudian, saudara sekalian, itu dilihat dari sisi objek, ya, dari sisi objek. Apalagi yang tidak diperbolehkan di dalam bermuamalah. Maka yang kedua adalah dari sisi tata cara transaksinya. Ini juga perlu diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan tata cara transaksi yang tidak diperbolehkan? Di antaranya adalah pertama, membeli barang yang telah dijual kepada orang lain. Itu yang pertama, dan itu nggak boleh. Yang kedua adalah bai ikrah, artinya jual beli paksa. Ini juga tidak boleh. Kadang kan kalau di tempat-tempat tertentu saya pernah menemukan, misalnya ada yang mengatakan 25.000 gitu. Padahal yang dimaksud adalah 25.000. Kita kira beli 2 dapat harganya cuma 5.000. Kemudian ketika kita dekati, orang itu menjelaskan apa yang dia maksud. Kemudian ketika kita pergi, dia malah memaksa kita untuk harus membelinya. Maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah jual beli najashi.
Yang keempat adalah jual beli dengan pengecualian. Nah, ini juga nanti kita akan coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pengecualian itu. Selanjutnya yang kelima adalah jual beli urbun. Artinya uang panjer hilang. Ini juga perlu hati-hati. Kita kan sering begitu tuh. Panjer dulu, tapi uang mukanya itu hilang kalau begini dan begini. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan akad ketika azan Jumat. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jual beli saat sholat Jumat, gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah akad di dalam masjid. Ini juga perlu hati-hati. Yang kedelapan adalah jual beli dengan lemparan batu, bai al-has. Yang kesembilan adalah melakukan dua akad dalam satu akad. Nanti kita akan coba uraikan insyaallah. Yang pertama adalah membeli barang yang telah dijual kepada orang lain. Menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain hukumnya adalah haram. Seperti seorang penjual yang telah menjual barangnya kepada seseorang, kepada si fulan dengan harga 50.000, kemudian datang yang lain dan tertarik dengan barang itu. Lalu dia mengatakan, tarik kembali barangmu, aku akan membayarnya dengan harga 70.000. Maka itu tidak boleh. Dan ini sering kita temukan. Penjual karena melihat ada penawaran lebih tinggi, padahal ini sudah deal, sudah akad, maka tidak boleh. Maka Rasulullah SAW mengingatkan hal itu, la yabi' ahadukum ala bai'i akhi, dan janganlah di antara kamu menjual barang yang telah dijual kepada pihak lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua adalah bai' ikrah, jual beli paksa. Jual beli yang dilakukan dengan unsur paksaan jelas tidak sah akadnya, karena dalam suatu akad kedua belah pihak harus bebas menentukan pilihan, bebas memilih, bebas menentukan, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur keterpaksaan, kecuali jual beli paksa untuk suatu kemaslahatan yang menopang kehidupan orang banyak. Misalnya menjual tanah atau rumah untuk fasilitas umum, untuk masjid dan seterusnya. Maka seorang penguasa misalnya diperbolehkan untuk memaksa itu, tentu dengan cara-cara yang adil. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jual beli itu adalah berdasarkan saling ridho. Tidak boleh ada yang tidak ridho. Kemudian yang ketiga adalah jual beli najasyi. Apa itu jual beli najasyi? Secara umum, jual beli najasyi ini merupakan satu taktik yang diperlukan oleh pedagang untuk melariskan dagangannya melalui promosi. Bolehkah kita melakukan promosi? Boleh. Tapi jika promosi itu berlebihan atau menipu orang, menipu calon pembeli, maka itu dilarang. Dan ini juga sering kejadian. Misalnya di pasar kita menemukan ada pedagang jeruk, dia katakan ini jeruk manis. Ketika bilang saya perlunya jeruk yang asam untuk diperas, dia bilang oh ini juga asam. Jadi kelihatan sekali bohongnya. Untuk menarik pembeli, dia mengatakan jeruk ini manis, tetapi ketika pembeli itu mengatakan saya sedang cari yang asam, dia katakan ini jeruk yang asam. Berarti dia sudah berbohong, dan itu tidak diperbolehkan. Jual beli najasyi memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah memuji-muji dagangannya sendiri secara berlebihan. Seperti tadi ya, manis padahal asam. Kemudian yang kedua disebut najasyi apabila bersekongkol dengan orang lain dengan cara berpura-pura melakukan penawaran. Ini sering terjadi tuh.
Padahal orang dia juga. Ini dijual dengan harga sekian, ada yang menaruh mereka sendiri, dan itu tidak diperbolehkan. Itu adalah jual beli najasi. Perlu berhati-hati kita. Baik, untuk selanjutnya adalah jual beli dengan pengecualian. Jual beli dengan pengecualian yang tidak jelas, tidak diperkenankan di dalam syariat. Misalnya kita menjual beberapa rumah dengan mengecualikan sebuah rumah tertentu, namun tidak dijelaskan kenapa rumah itu dikecualikan, maka itu tidak boleh. Karena bisa jadi ada orang yang ketika melihat sebenarnya tertarik dengan rumah yang dikecualikan itu. Kalau tidak dijelaskan, maka ini masuk ke dalam kategori yang dilarang. Jual beli dengan pengecualian diperbolehkan jika pengecualian telah ditentukan dan diketahui serta disepakati bersama. Jadi ada hal-hal yang diperbolehkan ketika dikecualikan, tetapi harus dijelaskan dan disepakati. Termasuk misalnya ketika kita melakukan akad jual beli, misalnya kita menjual sebidang tanah dengan isinya, kecuali misalnya karena ada di situ satu pohon yang misalnya pohon kelapa, yang pohon kelapa itu ada hak orang lain, maka kita sampaikan itu. Ketika sepakat, selesai. Tapi kalau tidak, itu dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli urbun, uang panjer yang hilang. Jual beli urbun ini adalah jual beli dengan uang muka, dengan DP istilahnya sekarang. Dan ketika akad jual beli itu tidak terjadi, uang muka itu menjadi milik si penjual, maka itu tidak boleh. Kata Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, melarang jual beli urbun. Imam Malik berkata, jual beli urbun itu adalah seumpama atau seperti seseorang yang menjual sesuatu atau menyewa kendaraan. Lalu ia berkata, aku berikan 1 dinar, dan jika aku meninggalkan barang atau sewaan tersebut tidak jadi, maka uang menjadi milikmu. Itu tidak boleh. Artinya baik oleh penjual atau oleh pembeli dilakukan seperti itu, maka masuk ke dalam kategori jual beli urbun. Kadang kan kita misalnya sewa mobil, kata yang punya supaya meyakinkan panjar dulu lah dari 300.000 misalnya 50.000. Kemudian kata yang punya mobil, tapi kalau ini nggak jadi 50.000 hangus, maka itu tidak boleh. Atau misalnya dari konsumen, dia katakan saya panjar dulu nih untuk sewa mobil 50.000, nggak apa-apa nanti kalau saya nggak jadi misalnya, maka uang itu hangus. Itu pun sama, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, akad ketika azan sholat Jumat. Para ulama sepakat mengenai larangan jual beli ketika azan sholat Jumat. Hal ini disandarkan pada Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, jika diserukan salat pada hari Jumat, maka pergilah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Itu poin ke-6 yang tidak boleh kita berjual beli. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak diperbolehkan juga melakukan akad jual beli dalam masjid. Dalam masjid. Kendatipun terjadi akad bisnis secara syariah dan dilakukan oleh perusahaan syariah, namun akad jual beli tersebut tetap tidak diperbolehkan jika dilakukan di masjid. Terkait dengan hal ini, tentu ada hal-hal yang hari ini terjadi karena banyak juga yang menjadikan area masjid itu dijadikan sebagai lahan untuk jual beli. Apakah boleh atau tidak?
perlu pembahasan lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah jual beli dengan lemparan batu, bai al-khasab. Pada zaman jahiliyah terjadi jual beli itu dengan lemparan batu. Misalnya dalam jual beli tanah itu tidak ditentukan ukurannya. Pembeli dipersilahkan melempar sejauh-jauhnya. Bisa dibayangkan tuh. Kemudian di mana batu itu jatuh, maka disitulah batasnya. Itu di zaman jahiliyah. Apakah hari ini ada yang seperti itu? Mungkin. Kalau yang dengan cara lemparan batu mungkin sudah tidak ada. Tetapi bisa jadi ada hal-hal yang dilakukan seperti transaksi lemparan batu itu. Nanti kita akan lihat kasus-kasus berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan bab ini. Selanjutnya yang ke-9 adalah melakukan 2 akad dalam satu akad. Termasuk yang dilarang oleh syariah ketika jual beli 2 akad dalam satu akad. Terdapat beberapa pengertian apa yang dimaksud dengan 2 akad di dalam satu akad. Misalnya seseorang menjual satu barang dengan harga kontan 100.000 dan harga kredit 125.000. Kemudian transaksi berjalan tanpa ada kejelasan dengan yang mana transaksi tersebut digunakan. Ini artinya melakukan 2 akad dalam satu akad. Apakah yang 100.000 atau yang 125.000? Nanti kita akan melihat bagaimana dengan sistem kredit. Karena kita sering menemukan tuh. Misalnya si A menjual baju, ketika dia membayarnya dengan tunai, maka harganya 100.000. Tapi kalau di kredit, misalnya dalam jangka waktu sekian bulan, maka harganya menjadi 125.000. Apakah boleh atau tidak? Tentu ini perlu pembahasan. Ada yang boleh dan ada yang dilarang nantinya, tergantung dari apa yang kita lakukan dalam transaksi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara dalil yang melarang akad, 2 akad di dalam satu akad itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 2 jual beli dalam satu transaksi. 2 jual beli dalam satu transaksi. Dalam kondisi penawaran 2 barang, kemudian ditentukan barang mana yang akan dijual belikan, baru kemudian akad terjadi, maka boleh. Tetapi ketika tidak dilakukan hal seperti itu, maka dilarang. Atau ada 2 jenis harga, cash dan kredit yang berbeda misalnya. Maka ketika ditentukan oleh kita salah satunya, lalu terjadi akad, maka itu pun dibolehkan. Misalnya begini, tadi kasus yang jual tunai dan akad kredit, maka boleh seseorang itu menambah nilai jual belinya saat di kredit, tetapi dengan syarat-syarat. Satu, sama-sama ridho. Yang kedua, ditetapkan barang mana atau harga yang mana yang disepakati, kemudian terjadilah akad. Secara sederhana seperti itu, terkait dengan 2 akad dalam satu akad yang dilarang. Baik, saudara sekalian, itu berkenaan dengan 2 poin yang kita bahas, hal-hal yang dilarang oleh agama di dalam transaksi jual beli. Dan yang ketiganya adalah dari sisi usahanya, usaha-usaha yang tidak diperbolehkan. Apa saja usaha-usaha yang tidak diperbolehkan? Pertama adalah usaha-usaha yang mengandung riba. Yang kedua prostitusi, pornografi dan porno aksi. Yang ketiga usaha yang mengandung perjudian, itu juga tidak boleh. Kemudian ramalan nasib,
Kemudian terkait dengan pengangkutan barang yang haram, itu juga tidak boleh. Penimbunan dan monopoli itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya persaingan yang tidak sehat, itu pun tidak boleh. Kemudian yang kedelapannya adalah usaha yang mengandung unsur syubhat. Itu usaha-usaha yang dilarang. Saudara sekalian, ketika kita bicara tentang usaha-usaha yang tidak diperbolehkan di dalam muamalah, maka kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya terkait dengan usaha-usaha yang menggunakan sistem riba, dan ini marak terjadi. Sistem keuangan kita, perbankan kita pada umumnya menggunakan sistem riba. Perlu kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada juga usaha-usaha yang dilarang, prostitusi, pornografi, porno aksi dan sejenisnya, yang karena alasan apapun maka Allah dan Rasulnya melarang hal itu. Kemudian perjudian, ini juga marak terjadi dalam masyarakat kita. Ada lagi yang dilarang, itu adalah transaksi dengan jual beli ramalan. Ini kadang-kadang kita hari ini karena kondisi sangat sulit, kehidupan yang luar biasa dirasakan sangat sempit, perekonomian jatuh dan seterusnya, maka sering orang itu kemudian mengambil jalan pintas. Dia datang kepada orang-orang pintar, kepada dukun dan sejenisnya, atau apapun istilahnya, kemudian dia bertanya ini dan itu dengan melakukan transaksi, membayar dengan sesuatu, maka itu dilarang. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan jasa angkutan. Hari ini ketika di masa COVID-19 ini kita banyak diam di rumah, maka transaksi itu banyak melalui media dengan online dan seterusnya. Ada barang-barang yang kemudian, ini khusus bagi para pelaku jasa angkutan, barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan haram juga untuk diambil dalam proses jual beli itu. Misalnya khamr itu jelas-jelas haram. Si fulan membelinya, kemudian dengan cara online, maka orang yang mengantarkannya pun masuk ke dalam kategori dilarang. Ada lagi monopoli atau dengan cara menimbun barang. Ini banyak terjadi saat kondisi sulit, kemudian orang yang punya modal menimbun barangnya tidak dijual, kemudian memonopolinya, kemudian dijual dengan harga yang tinggi, maka itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Berikutnya adalah berkenaan dengan persaingan tidak sehat, sudah jelas, dan usaha-usaha yang mengandung unsur syubhat, ini juga tidak diperbolehkan. Apa yang dimaksud dengan unsur syubhat? Nanti kita akan lihat apa yang syubhat itu. Secara garis besar Rasulullah SAW mengatakan bahwa halal itu jelas, al-halal bayyin, al-haram bayyin, hal yang haram juga jelas. Maka di antara yang halal dan yang haram itu ada syubhat, perkara yang tidak jelas. Bagaimana dengan muamalah kita? Maka muamalah kita berkenaan dengan yang syubhat itu dilarang. Rasul menggambarkan barang syubhat itu adalah ketika kita misalnya punya hewan gembalaan, kemudian kita memasuki satu area rumput, kemudian di situ ada batas, ada pagar yang tertulis di situ tidak boleh masuk ke dalam pagar. Ketika kita menggembalakan ternak kita di tempat yang berbatasan dengan yang dilarang itu, ada dua kemungkinan.
Pertama, kemungkinannya hewan ternak kita tidak masuk ke sana, tetapi ada kemungkinannya hewan ternak kita akan masuk ke daerah yang dilarang itu. Maka daerah itu termasuk kategori syubhat dan itu tidak diperbolehkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya agar kita bisa terselamatkan dari segala sesuatu yang syubhat, segala sesuatu yang dilarang di dalam muamalah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita seluruhnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.